Sobat Klik. Jadi di episode kali ini ada saya Billy, saya Vincent. ya. Jadi di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang aku dengarnya ini memiliki kemampuan yang spesial, ya, atau bisa dibilangnya indigo, yaitu C. Juli. Oke. Halo Ce. Hai. Apa kabarnya nih Ce? Baik. Baik ya. Ya. Oke. Tadi sudah disinggung nih sama Billy. Jadi nyata Cece ini sebenarnya bisa dikatakan punya kemampuan yang kita orang lain pada umumnya nggak punya. Bisa dibilang indigo gitu ya Ce. Ya. Mungkin kita mau tarik lebih jauh lagi ke masa lalu. Pertama kali sadar kalau dulu itu punya jadi anak indigo tuh kapan Ce? Bisa diceritain? Pertama kali sadar itu aku dari dulu sejak sekolahan kalau upacara bendera itu selalu pingsan. Jadi kalau misalnya upacara bendera itu aku selalu di ruangan UKS ditemenin guru gitu kan. Nah, kemudian waktu kelas SD, aku lupa antara kelas 3 SD atau kelas 4 SD itu ada satu temanku yang ternyata sudah meninggal. Tapi aku melihat dia masuk ke dalam kelas. Jadi aku lihat dia masuk, duduk di tempatnya seperti biasa waktu kita sekolah gitu kan. Tiba-tiba gurunya masuk ke kelas, dikasih taunya si A ini kemarin sudah meninggal. Jadi aku kaget, loh anaknya ada di sini, jadi itu sebenarnya siapa, seperti itu. Dan ternyata yang aku lihat itu ternyata arwahnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang sudah meninggal itu dalam 7 hari setelah dia meninggal itu arwahnya masih di dunia. Jadi mungkin dia mau kasih sign ke orang terdekatnya atau ke family-nya, dan setelah 7 hari itu baru nggak ada lagi. Oke. Berarti di 7 hari ini bisa juga nggak kayak mereka yang sudah meninggal ini minta bantuan ke keluarganya gitu Ce? Entah doa atau bagaimana? Sebenarnya dalam 7 hari itu mereka sendiri juga tidak tahu mereka sudah meninggal. Belum sadar Belum mereka sadar. ya. Okay. Makanya mereka masih melakukan kegiatan dan aktivitas yang seperti sehari-hari seperti itu. Jadi mereka sendiri sepertinya belum sadar. Aku juga nggak tahu kan. Tapi yang aku lihat kan tiap hari ke sekolah, ya kan, ikutin pelajaran kayak gitu. Dari yang teman Cece yang waktu SD ini, Cece dia tahu meninggal tuh dari siapa Ce? Ceritanya tuh bisa dijelasin lagi nggak? Maksudnya teman saya? Iya. Dia tahu dia meninggal dari siapa? Iya. Dia nggak tahu. Maksudnya kan awalnya itu teman sekelas nih, tapi tiba-tiba dapat berita dia meninggal nih. Apakah ada perbedaan gitu Ce? Sebelum pada saat dia masih hidup Cece melihatnya dan setelah dia sudah meninggal? Tidak ada. Tidak ada. Masih seperti manusia asli, makanya aku nggak bisa bedain kan. Gitu. Tidak ada perbedaan. Nah, Cek, aku mau nanya nih Cek. Cece kan bisa lihat nih makhluk-makhluk yang nggak bisa dilihat orang pada umumnya. Nah, kita tahu ya di Indonesia ini hantu tuh banyak macam nih. Ada kayak kuntilanak, pocong, dan lain-lain. Nah, yang Cece lihat itu bentukannya itu sama nggak sih sama yang orang-orang lihat, yang orang-orang tahu yang kayak di film ya? Oke. Sejauh yang aku tahu, wujudnya hanya 2. Satu yang serem, satu yang tidak serem. Jadi yang namanya kuntilanak, pocong dan lain-lain itu nggak ada. Nggak ada. Tinggal lihat yang kayak gitu. Nggak pernah. Jadi yang aku tahu hanya yang wujudnya mengerikan dan wujudnya seperti manusia biasa, itu aja. Jadi Cece belum pernah nih lihat yang kayak begini dibungkus loncat-loncat kayak permen, Nggak ada. maksudnya dibungkus kayak pocong, nggak pernah. Kuntilanak, rambut panjang juga terbang itu. Kalau misalnya terbang nggak pernah, tapi kalau yang rambut panjang, rambutnya terurai gitu, yang itu yang aku bilang mengerikan. Nah, namanya apa kan kita nggak tahu ya. Nah,
setan atau hantu yang Cece masih ingat, yang menurut Cece itu paling seram itu bentukannya kayak apa sih? Yang masih membekas ya, masih membekas itu waktu aku kos. Nah aku kos, kemudian aku masuk ke kamar mandi. Begitu buka pintu kamar mandi, ada satu nenek-nenek berdiri gini di depanku gitu. Nah itu sangat membekas, padahal cuma nenek-nenek ya, maksudnya tidak ada seremnya, tapi membekas itu. Kaget kira-kira. Kaget. Dia juga mau ke WC padahal ya. Siapa lu? Kaget. Ya, oke. Terus kalau yang nggak menyeramkan itu wujudnya sama kayak manusia pada umumnya. Sama. Nah kalau ini Cek, kita biasa kalau lihat di film-film wujud hantu Indonesia, pocong, kuntilanak dan kawan-kawannya. Ya. Kalau kita ke daerah Eropa, Amerika biasanya hantunya vampir. Benar vampir ya? Dracula ya. Kalau vampir tuh biasa China. Ya. Nah, gitu-gitu. Nah, kok itu biasanya ada perbedaan nggak Cek? Kalau misalnya nih, Cek ke luar negeri atau bahkan ke tempat lain selain Samarinda. Sebenarnya kalau misalnya mau melihat hantu-hantu yang asing, yang dari bukan Indonesia, sebenarnya di sekitar kita juga banyak. Karena kan dari zaman dulu itu kan ada yang meninggal, rohnya nggak tenang, nggak bisa reinkarnasi, jadi kan dia tetap di sini gitu. Contoh, dulu kan kita pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Jepang gitu kan. Jadi di sekitar sini banyak yang noni Belanda, yang serdadu Jepang gitu, pakaiannya masih Jepang gitu. Terus kalau misalnya ke luar negeri, sebenarnya wujudnya sama juga, karena kan di mana-mana itu ada gitu loh. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di misalnya di Cina, bukan cuma misalnya di Eropa gitu. Di Eropa juga ada hantu yang Asia, ada juga hantu yang misalnya nggak tahu orang Indonesia atau orang Filipina, kan mirip ya. Tuh, ada juga. Tapi bisa kemungkinan besarnya itu dia tempat meninggalnya di sana ya. Betul. Jadi hantu di sana gitu. Betul. Itu biasanya kan kalau yang seperti itu misalnya dia matinya terbunuh. Agak hujan ya. Ya, ribut nih, suasananya mendukung banget. Betul, dramatis sekali kita sekarang. Jadi bisa jadi dia belum tenang, mati belum waktunya. Gitu. Ya. Jadi masih gentayangan. Dari dirinya sendiri juga nggak ikhlas, mungkin dari keluarganya juga ya. Nggak mengikhlaskan lah. Betul. Gitu. Berarti yang kita lihat di sini sama di luar negeri itu sebenarnya ya bisa dibilang mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Ada orang yang dari kayak Eropa ada di sini karena dulu bekas penjajahan Indonesia, jadi masih ada arwah-arwah atau setan yang betul. Begitupun juga di luar negeri juga ada orang-orang Asia. Ya. Kalau yang tadi dibilang ada vampir lompat-lompat itu nggak ada. Belum pernah lihat berarti. Efek-efek film aja. Itu kayaknya untuk entertainment deh. Betul. Bisa. Oke, kalau kita tarik lagi nih, setelah sadar jadi anak indigo gitu Cek, bisa dibilang perasaannya pertama gimana Cek? Apakah senang ataupun biasa aja ataukah takut gitu? Yang paling menyedihkan. Boleh. Tidak punya banyak teman. Karena tidak semua orang bisa menerima aku yang indigo. Dan aku juga tidak bisa sembarangan misalnya ngajak, ayo Sen kita ke Bali yuk, nggak bisa. Karena aku kalau misalnya nginap di hotel itu sering penampakan kan. Dan kalau misalnya orang yang belum tahu aku indigo itu kan terganggu ya. Dan kalian yang sudah tahu juga takut kan. Betul. Terus aku dianggap aneh. Dianggap aneh. Contoh, kita lagi ngobrol. Tiba-tiba di belakangmu ada yang lewat gitu. Aku tiba-tiba tegang dong.
Jadi kadang ngomong dengan orang itu bisa nggak nyambung karena aku tiba-tiba lupa. Aku tadi ngomong apa ya gitu. Terdistract gitu ya saya. Iya kalau lagi ngomong gini kan, "Set, apa itu?" Kan hitam-hitam. Biasanya hitam kah atau putih? Tergantung. Oh, atau juga ada yang warna-warni gitu? Nggak ada. Nggak ada hitam. Kalau nggak hitam putih berarti. Enggak, ada juga yang bajunya yang berbunga-bunga, ada yang warna biru, ada yang Cece bisa lihat bajunya apa? Bisa. Ada yang berbunga-bunga. Iya. Itu bisa dibilang nggak sih Cek, itu baju terakhir dia sebelum meninggal gitu? Bisa jadi ya, Bisa jadi. kan kita nggak tahu kan. Cuma ya pengalamanku dari orang yang keluarga yang sudah meninggal, nah itu pakaian dia pakai itu yang terakhir kita. Sama. Ya. Gitu. Oke. Kalau kembali lagi ke cerita yang Cece tadi waktu SD itu pingsan ya tiap kali upacara itu, pingsan. kenapa ya Cece? Pingsan itu karena kan kita di bawah, upacara bendera itu kan di lapangan, Iya. kelas kita kan di lantai atas kan. Betul. Nah, harusnya kalau murid-murid kumpul di lapangan itu kelasnya kan kosong kan. Tapi aku melihat banyak seperti orang yang lagi belajar di dalam kelas gitu. Padahal kosong. Jadi yang aku lihat itu sebenarnya bukan wujud manusia. Jadi mungkin aku terlalu terkonsentrasi, energiku habis terlalu banyak, jadi pingsan. Kadang juga mimisan. Ya, kadang juga bisa mimisan. Cece tuh mulai kan awal itu nggak tahu karena dari SD ya. Kan. Habis itu Cece mulai maksudnya udah mulai terbiasanya itu kapan? Atau sampai sekarang belum terbiasa. Belum. Karena yang kita lihat itu kan bukan cuma satu jenis. Iya. Bukan tiap hari cuma dia doang kan enggak. Iya. Kan kita juga mobile kan. Bentar Betul. ke sini, bentar ke sana kan. Jadi yang kita lihat kan beda-beda. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang penampakannya serem, ya bisa kaget seperti nggak pernah lihat kan. Tapi kalau di daerah Samarinda sendiri aja, tapi jangan kita kasih tahu nih jalan apa ya, nanti nggak mau lewat ke sana. Di daerah Samarinda misalnya di jalan apa gitu, kalau Cece lewat ke sana atau melintas, kayak pasti ada sosok ini gitu. Dia selalu menetap di sini gitu. Ada ya? Ada. Ada ya? Bisa gitu. Kalau aku kan dari Sumatera. Iya. Sumatera dengan Kalimantan ini sebenarnya daerahnya lebih banyak Kalimantan penghuninya. Mungkin faktor masih banyak hutan. Masuk akal. Hawa manusianya belum begitu banyak. Kalau Sumatera kan sudah padat sekali. Ya. Iya. Terus kalau misalnya aku kecapean, misalnya kan kerja terlalu banyak, capek gitu kan. Nah, itu energiku kan menurun. Jadi aku semakin bisa melihat. Oh. Kalau lagi fit nggak begitu bisa melihat. Tapi kalau misalnya kita lagi drop, lagi capek gitu, malah bisa melihat. Wah, berarti Cece pernah nggak ketika Cece nggak fit atau Cece sakit nih, udah ngerasain udah enaknya sakit, ditambah juga Cece mungkin diganggu, pernah nggak? Sering. Aku kan ada sakit ma. Jadi kalau sakit ma itu kan bisa sampai diinfus di rumah sakit. Nah makanya kalau setiap sakit itu aku nggak mau nginap. Sebisa mungkin aku pulang aja. Karena kan badan kita lagi nggak fit, nanti makin banyak yang dilihat kan, bukannya makin sembuh kan. Diganggunya itu gimana ya sih? Diganggunya mungkin karena aura kita beda ya. Kalau aura manusia normal mungkin warnanya ini. Kalau aura manusia yang bisa melihat mereka, auranya yang warnanya lain. Betul. Mungkin mereka mendeteksinya dari aura. Jadi mereka tahu aku bisa melihat mereka semakin mendekat seperti ada magnetnya gitu. Iya. Seperti ada magnetnya. Memang ada juga yang pernah pendengar itu dari artikel, ternyata sebutan indigo itu kan sebenarnya nama warna.
Nah, nama warna ini kalau misalnya dicek pakai sinar apa gitu, nanti menghasilkan warna indigo. Oh, dari gitu. si orang yang bisa melihat sosok biasanya. Nah, aku baru tahu. Kayak orang-orang kayak kita yang nggak bisa lihat, Iya. warnanya nggak seperti itu. Tapi kalau Iya. orang indigo warnanya indigo. Iya. Katanya seperti itu sih dari beberapa penelitian. Katanya, coba klik katanya. Nanti cek lagi lebih dalam ya. Yang termakan hoax. Betul. Oke. Tapi kalau dari keluarga sendiri gimana, Cek? Apakah ada, katanya kan bisa turunan ini Iya. dari leluhur atau dari Iya. siapa, dan pendapat keluarga Cece gimana, Kom? Karena Cece ini seorang indigo gitu. Udah nggak heran, karena dari nenekku kan memang orang pinter, Gitu. mamaku juga, jadi turunnya ke aku. Jadi bisa menurun gitu ya kemampuan ini. Bisa menurun. Tapi Cece ada kakak atau adik? Ada nggak? Keluarga lain yang yang bisa? bisa juga. Oh, maksudnya yang selevel dengan aku ya? Betul. Nggak ada. Nggak ada, Nggak cuma ada. Cece doang. Ya. Nah, itu apakah gimana ya, Cek? Bisa beberapa orang itu bilangnya dulu bisa indigo, bisa melihat, tapi karena mungkin dilatih atau katanya ditutup matanya supaya nggak bisa lihat, itu bisa nggak sih, Cek, kira-kira? Kalau misalnya bisa, aku juga udah duluan. Bener ya? Iya sih. Aku udah 40 tahun loh. Maksudnya selama 40 tahun juga aku pengen kan tidak bisa melihat kan. Iya. Tapi kan nggak bisa. Kalau bisa duluan dong aku dikasih tahu. Minta nomornya langsung ya, Cek, Iya. dihubungi. Berarti Itu kalau kayaknya semacam pemberian deh. Pemberian kan. Jadi dibawa dari lahir itu nggak bisa dikembalikan kali ya. Nggak bisa dihilangkan. tapi mungkin bisa kayak namanya tuh pengaruh pikiran, persepsi. Kalau kitanya nggak mau terus tentang hal itu kan bisa jadi memang nggak bisa, akhirnya nggak mau untuk melihat. Persepsi pikiran kita itu kayak nggak nerima, jadinya menolak untuk hal-hal seperti itu. Padahal sebenarnya masih bisa, tapi nggak bisa nggak gitu juga. ya. Kan kalau misalnya kita lagi melihat, misalnya aku lagi melihat, aku kan mikirnya gini, ini hanya ilusi ya, Iya, halusinasi. halusinasi. Ini tidak benar, tidak nyata. Tapi kan nyata. Ya lihat gitu. Nggak bisa di apa-apain lagi. Cuma halusinasi ini, nggak betul ada. Tapi kan memang ada. Lihat tapi itu kan. Iya. Bentukannya apa Jadi tuh? kadang tutup mata juga, aduh cepatlah pergi gitu. Buka mata masih ada. Waduh. Nah, Cece, Oi. Cece dari kecil dari SD. Nah, sampai Cece sekarang 40 tahun. Itu Cece makin kemampuan spesial Cece ini makin jadi atau makin berkurang atau makin parah gitu, Cece? Maksudnya Cece lebih bisa melihat kah atau lebih banyak diganggu kah? Kan aku basicnya ini aku tidak pengen melihat, ya kan, maksudnya pengen tutup gitu. Jadi kan setelah seiring berjalannya waktu kan aku adaptasi maksudnya aku memang punya kemampuan seperti ini, mau nggak mau aku terima gitu kan. Tapi aku jadi tahu bahwa kalau misalnya aku makan vegetarian itu semakin menjadi. Oh, itu. Iya, semakin makan vegetarian itu semakin menjadi. Kalau kita ngurangin makanan-makanan yang berdarah, jadinya kita semakin jelas. Semakin jelas. Jadi kalau misalnya orang nih mau bener-bener fokus misalnya jadi orang indigo gitu, mau difokusin kemampuannya, berarti dia vegetarian lebih Iya, bagusnya. mungkin badannya jadi bersih gitu ya. Kalau orang vegetarian kan badannya bersih kan, karena nggak menyentuh darah gitu kan. Betul. Semakin menjadi. Kan tipe manusia kan beda-beda ya. Ada yang memang pengen mendalami indigonya. Kalau aku kan bukan tipe yang itu. Aku pengennya menghilangkan. Tuh. Jadi makanya aku nggak mau vegetarian. Tapi kalau dari bisa dibilang pantangannya di sini ya, pantangan Pantangannya. kalau misalnya kita Iya. nggak mau lihat, artinya kita jangan vegetarian. Betul.
Terus, Kalau yang Cece tahu pengalaman orang lain itu ada tantangan lain nggak Ce selain vegetarian? nggak punya teman indigo sih, jadi nggak tahu. Kurang tahu ya. Iya, kurang tahu. Tapi dari pengalaman keluarga juga pernah. Iya, punya ada. pengalaman? Kalau misalnya nenekku itu dia nggak boleh cium bau hiu. Oh. Cium bau hiu, tahu kan hiu? Iya. Terus kalau dari mamaku itu nggak boleh minum arak, Arah. kayak whisky, XO gitu nggak boleh. Iya. Beda-beda berarti ya. Beda-beda. Beda juga. Tergantung orangnya juga ya. pada Iya, akhirnya tergantung ya. orangnya masing-masing. Ya aku penasaran nih, Ce. Hmm. Selain mungkin Cece lihat bentukannya setan tuh ya menyerupai manusia dan lain-lain. Ada nggak yang kayak hewan gitu? Macan lah. Ya dulu terkenal ya macan Iya. gitu ya. Kalau orang kesurupan biasa kan ditarik-tarik gitu, aing macan, aing mau gitu. Harimau gitu kan. Itu betul gak sih? Cece betul lihat ada harimau di situ kan? Kalau Gorila mungkin, dinosaurus mungkin kan punah, Cek. Ada bentukannya mungkin. Nggak ada nonton film. nggak ada, iya kebanyakan nonton film. Itu biasanya siluman. Siluman. Jadi yang kita lihat itu macan itu kan biasanya kalau di kebun binatang kan kecil. Betul. Tapi yang kita lihat itu besar sekali. Dari siluman. manusia lebih gede lagi ya. Lebih gede. Tapi bentukannya Ya macan. Terus ularnya besar sekali. Cece bisa melihat sosok seperti itu juga? Bisa. Oh bisa. Besar. Wah. Kalau yang kita pelajarin ya Bill di agama Buddha itu namanya Asura. Ingat nggak? Asura. Apa itu asura? Asura itu ya raksasa dan pokoknya dia dari tingkatan Oh. makhluknya memang lebih tinggi dari hantu atau setan. Mhm. Tapi dia termasuk makhluk yang perlu ditolong juga, makhluk yang termasuk menderita. Iya, iya. Jadi nyambung sih sebenarnya ya. Iya, itu siluman. Tuh. gede. Jadi besar sekali. Jadi mau lihat siluman gitu. Jangan, jangan. Oke. Tapi mungkin ada aja mungkin yang kepikiran keren bisa lihat kayak gitu-gitu. Kan? Kalau lihatnya cuma 1 jam ya keren. Tapi kalau seumur hidup gimana kerennya? Jadi kalau orang mau buka matanya melihat itu juga nggak bisa ya Cek, karena ini pemberian ya. Nggak bisa. Lagian dibuka untuk apa ya? Emang mau Biasa buka ada tutup, orang buka yang tutup. penasaran gitu, Iya. Cek, ada. Ada yang pengen lihat gitu. Betul. Begitu dibuka kan, nyesel juga, ya ada juga. Iya. Lihat-lihat orang dengar-dengar. Kalau kembali lagi yang ke hantu tadi Cek, Heeh. itu karena dia jadi hantu karena ada pengaruh masa lampaunya juga kan, seperti kehidupan sebelumnya sebelum dia jadi hantu, kayak teman Cece tadi lah bisa dibilang. Sebelumnya jadi manusia tapi meninggal dan jadi hantu. Jadi sebenarnya karma itu ada juga ya Cek, berlaku juga di sini. Karma itu kayaknya bisa ya, karena aku bisa melihat misalnya Vincent, aku bisa tahu dulu kamu itu sebelum kehidupannya sekarang itu sebagai apa. Bisa. Cici bisa. Bisa. Cuma aku nggak bisa tahu kehidupan yang keberapa gitu loh. Ngerti kan? Bukannya misalnya sekarang Vincent manusia, dulu sebelum manusia itu apa gitu, bukan yang langsung direct gitu, bukan random. Dulu pernah menjadi apa gitu aku tahu. Oh, deh. Hah? Oh. Jangan. Caranya gimana sih kalau mau lihat seperti itu dari Cece? Nah, kalau aku itu paling pantang sentuhan dengan orang. Aku tidak mau salaman dengan orang, tidak mau bersentuhan dengan orang gitu, karena aku bisa membaca pikiran. Jangan. Jadi kadang itu pikiran manusia yang lagi kalut itu bisa terbawa sampai ke rumah kalau misalnya bersentuhan gitu. Jadi makanya kalau ke pasar itu aku pilih waktu-waktu yang sepi. Karena kalau ke pasar gitu kan kita bisa bersentuhan, aku nggak mau. Aku Senggol dikit itu iya, bisa. bisa. Wah, Misalnya dia lagi di rumah lagi ada problem gitu kan, aku bisa langsung tahu. Wow. Di pasar itu kan banyak orang kan, bayangin aja kita bersentuhan dengan berapa orang. Jadi problem itu masuk semua. Jadi kan itu Pusing jadinya ya? Iya makanya. beban orang lain kita juga pikirin. Wah. Beban pikiran nambah itu berarti. Gimana Bel? Mau Bel?
Penasaran ada ya kok. Asal kepo ya. Cuma ngeliat Cek Juli aja jadi nggak pengen lihat gitu. Iya dong. Tapi kita ya orang awam ya pasti harusnya ya ada lah ya penasaran pengen lihat. Iya. Gitu. Tapi kalau aku sendiri sih untungnya selama ini ya belum pernah ada kejadian yang bagaimana sih saya melihat. Biasa kan orang ada aja cerita-cerita mereka yang mereka alami. Untungnya aku sekarang belum sih, belum pernah. Iya, jangan sampai lah ya. Iya. Itu kan nggak enak, misalnya kita lagi traveling nih kemana kan maunya santai, Jalan-jalan. free gitu kan. Nah kalau misalnya kamu bisa melihat itu, kamu nggak bisa enjoy 100% tuh nggak bisa, karena kan kamu bisa melihat. Terus kalau udah melihat kan kita takut, ini ikut nggak ya, nanti aku pulang naik pesawat dia ikut nggak ya, kepikiran gitu kan. Ada yang sempet ngikut Cece gitu. Kalau ikut naik pesawat nggak pernah. Iya, aku juga perasaan tuh kok bisa gitu Nggak ya. pernah. Traveling gratis. Iya kan? Iya. Nggak pakai tiket pesawat. Betul. Tapi kalau misalnya ikut misalnya dari pasar ke rumah ya pernah. Pernah. Wah. Ada yang stay gitu nggak, yang ngikuti Cece sampai Cece di rumah gitu. Di setiap rumah itu kan ada penjaganya. Nah percaya nggak percaya ya, maksudnya seperti misalnya kita manusia, kita kan ada aturannya, etikanya. Kita mau bertamu ke rumah orang itu kan harus izin. Sepertinya di dunia mereka juga seperti itu. Jadi yang ikutin aku dari pasar itu nggak bisa masuk ke rumahku karena di rumahku ada penjaganya. Gitu. Jadi sudah pas OTW mungkin diikutin, tapi pas sudah sampai rumah, iya dia ikutin, maksudnya ikut kita naik mobil gitu. ya. Kalau serem ini Kalau malam-malam aku paling jarang, nggak pernah kecuali urgent ya. Iya. Nyetir sendiri tuh udahlah nggak usah. Aku mendingan naik gokar aja deh, nggak apa-apa. Kalau waktu siang sama malam tuh Cek ada bedanya kan? Nah, betul. Kalau siang ada, malam lebih ada lagi. Memang karena mereka itu lebih aktifnya di malam hari kah? Atau memang malam itu sepi, manusia nggak keluar banyak? Bisa jadi. Bisa jadi. Aura manusianya berkurang. Tapi Bisa jadi. yang dari Cece diikutin gitu, berarti bisa juga dong ajak ngobrol. Kalau misalnya ajak ngobrol, dari tatapan matanya, sepertinya dia pengen menyampaikan sesuatu. Tapi kan aku menghindar dong, nggak mungkin tata-tata gini kan. Nggak bisa. Kalau misalnya kita udah komunikasi, itu susah lepas. Oh, kayak terikat terus gitu ya? Terikat, karena dia pengen mungkin mau melakukan ini, dia nggak bisa, jadi minta bantuan kita. Kalau misalnya kita nggak lakukan kan kita yang ditaruh beban terus. jadi gitu. Beban. Makanya kalau misalnya dia melihat, aku lihat ke bawah gitu, nggak mau pandang-pandangan. Tapi walaupun dia tahu ya, Cece bisa melihat dia Tahu, dia tahu. Tapi lebih baik kita jangan komunikasi lah sama dia ya, karena Iya. jadi tanggungan kita akhirnya. Betul. Ibarat kita udah kenalan gitu, aku sama kamu Bel, terus kalau kamu minta bantuan gitu perlu, tapi aku nggak bisa. Kamu minta terus kan sama aku karena aku mampu gitu, dibilang sama kayak gitu. Iya. Ibaratnya ngeri-ngeri juga nih ya. Nah, mungkin standarnya jadi, oh ini bisa nih ngeliat nih, bisa bantu nih. Terus Karena apalagi kan, kalau kita tatap dia atau dia. Iya, karena kan tidak semua orang bisa membantunya. Betul. Jadi kalau dia tahu ada seseorang yang bisa membantunya, pasti dia ngikutin orang itu terus dong. Mana Bel? Cuma ini ada dari cerita Cece sih ya nggak enak ya. Iya. Tapi ya. Nggak enak dong. Nggak ada yang bilang maksudnya happy. Iya aku happy loh, bisa nggak mungkin. Tapi mungkin di luar sana ada aja yang memang tertarik gitu kayak atau punya kemampuan kayak Cece juga tapi nggak pengen dihilangin karena mungkin tergantung ya, ke orang lagi ya. tergantung ke profesi. Okay. Karena profesi orang kan beda-beda.
Kalau aku kan bukan profesi yang ke sana. Betul. Jadi aku kan tidak memerlukan. Malah Ya kan? jadi hambatan. Aku nggak perlu. Oke. Kalau Cece tadi sudah pernah cerita tentang bisa melihat masa lalu kehidupan orang lain gitu ya, dari bersentuhan atau dari membaca pikiran. Kalau melihat masa depan gitu, Cek? Melihat masa depan random, kadang bisa kadang enggak. Dengan caranya juga bersentuhan Ya, tadi. dengan tangan. Waduh. Ayo Bill, kamu mau kuliah apa, bingung kan? Tapi kalau sekalian yang dilihat masa lalu, Enggak apa-apa. nggak tentu berarti aja ya. Kadang bisa masa lalu, kadang bisa masa depan. Oh. Iya. Tapi itu bisa jadi kayak karena bersentuhan dan muncul satu pikiran ini, dan pada saat itu dia kepikirannya itu. Kayak seperti tadi contohnya, Cece bisa tahu masalah dia tuh apa kepikirannya. Karena pada saat itu dia kepikiran juga kan? Iya. Atau gitu ya? Iya. Pas aku lagi bersentuhan dengan kamu mikirnya ke situ, ya udah terbawa. Oh. Aku bisa tahu. Itu tuh kalau Cece bisa tahu apa yang orang itu pikirkan itu, Cece bakal ingat terus lama gitu ya di orang itu. Bukan ingat terus ya, maksudnya untuk apa? Ya juga. Untuk apa aku tahu masalahmu gitu loh? Kan kepo kan? Emang dia siapa? Aku nggak perlu tahu kan? Iya betul sih. Dan ya, masalah masing-masing aja gitu. Nggak usah. Iya betul sih, betul. Kan? Nggak salah. Betul juga. Tapi dari kemampuan yang Cece miliki ini, apakah semua anak indigo itu sama sih? Bisa seperti ini juga atau gimana ya? Dari pandangan Cece melihat biasanya orang lain. Yang paling utama kan bisa melihat Ya. makhluk seperti itu. Betul. Kemudian ada yang bisa menerawang. Menerawang ya melihat ke masa lalu, melihat ke masa depan gitu kan. Ada juga yang bisa berkomunikasi. Berkomunikasi. Lu maunya apa gitu loh. Terus nanti entah kayak mana lah ya. Betul. Kayak gitu. Terus kalau misalnya nih, kalau kita Chinese biasanya ada Joko, ada Cengbeng. Itu kan katanya banyak leluhur yang keluar. Kalau di Joko ya banyak hantu yang keluar, atau Cengbeng itu waktu kita untuk berbakti sama leluhur kita. Itu biasanya lebih banyak nggak sih, Ceh, yang bisa dilihat sosok-sosoknya? Atau sama aja setiap hari? Cengbeng itu lebih banyak sih. Lebih banyak. Ya, tapi yang aku lihat itu bukan leluhurku. Oh. Itu yang gentayangan. Jadi kalau misalnya kita sembahyang makanan gitu, ya makanan itu bukan leluhur kita. Jadi yang makan itu yang gentayangan. Namanya kayaknya hantu kelaparan kali ya. Oh. Tuh. Nah, kalau hantu kelaparan itu bentuknya lain lagi. Perutnya buncit. Terus rambutnya rontok. Seperti itu. Terus agak cebol. Agak cebol. Ini sama yang ada di Sutta, Bil. Ada di mana? Di agama Buddha kan ada Sutta, ada bagian Tripitaka itu sih, ada di bagian Sutta. Itu ada membahas tentang catatan tentang hantu-hantu kelaparan. Oh, iya, nah di situ ada penjelasannya, kayak hantu tuh ada tipenya ini loh. Ada hantu tipe yang dia tuh selalu kelaparan. Karena apa? Karena mulutnya itu segede lubang jarum, jadi nggak bisa makan. Terus ada juga yang hantu yang spesial, dia bisa menyantap makanan persembahan dari leluhurnya, itu juga ada. Oh, ada ya? Tapi tergantung lagi dari karma baiknya yang dia punya dari masa lalu. Jadi walaupun dia sudah jadi hantu, tapi masih punya karma baik lah untuk bisa menikmati makan ini. Dan maka dari itu di agama Buddha juga kita biasanya disarankan kalau misalnya ada keluarga yang meninggal barusan atau berapa peringatan tahunnya, itu kita dianjurkan untuk berdana biasanya. Berdana pada orang yang membutuhkan, misalnya ke panti asuhan dan sebagainya, dan biasanya kita utamanya itu ke Bante. Ya, itu namanya pelimpahan jasa bukan? Betul, Cicinya tahu juga nih. Iya. Nah, aku agama Buddha tapi tidak terlalu mendalami. Oke. Tahu yang umum aja.
Nanti tanya Billy nih, tahu banyak hal ya kalau tentang Aku juga nggak tahu banyak. Lebih tahu kok Vincent. Sama-sama belajar. Iya. Jadi kembali ke yang sembahyang tadi, kalau misalnya udah disembayangi, makanan yang kita makan itu rasanya udah beda, udah hambar. Karena kan waktu disembayangi itu kan dijilat-jilat, terus kadang liurnya netes-netes. Oke. Dan kalau kita makan itu gimana sih? Kalau ke sakit ya kayaknya nggak ngefek ke penyakit deh ya. Ya. Cuma ngefeknya makanannya jadi hambar. Terus bisa yang bahasa Medannya sih maksudnya yang unnya lagi rendah. Apa Itu itu? bisa kerasukan. Apa itu tadi? Apa itu? Apa ya? Bahasa sini apa ya? Energi gitu mungkin atau Yang lagi nggak fit kali ya. oh Bisa kayak sih kalau sedang tahu apa gimana ya, kalau Iya. melamun Nah itu dia, apa bahasa sini? mungkin ini kali ya, apa ya? nggak fokus gitu kan. Iya, bahasa sini apa? Aku nggak tahu. Kalau Yang bahasa ini, Medan, ini. unnya lagi rendah. Un. 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 Oh, Kesadaran. Iya. Itu bisa melamun. Bisa kerasukan. Iya. Kerasukan. Ya. Kalau kerasukan gitu biasanya yang hantu-hantu, semua hantu bisa atau beberapa aja tuh? Kira-kira? Beberapa aja, nggak semuanya bisa. Yang punya kemampuan juga untuk merasuki manusia. Gitu. Iya. Kalau yang Cece pernah dengar gitu, pernah dirasukin siapa gitu, Cece? Ada nggak, Cece? Cerita-cerita. Pernah Nah ya, temanku dirasukin orang Jawa. oke. Jadi ngomongnya bahasa Jawa. Wih, Kita padahal nggak ngerti. dia bukan orang nggak bisa ngomong Jawa. Bukan, nggak bisa. Nyanyi-nyanyinya juga nyanyi-nyanyi kayak bahasa Jawa gitu. Ada mendok-mendoknya gitu berarti. Pokoknya nyanyi Jawa gitu lah, serem pokoknya. Terus kalau misalnya orang yang lagi kerasukan ini kan matanya melihat ke atas, jadi yang kelihatan cuma putihnya. Kemudian kakinya nggak menyentuh tanah, dia jinjit. Dia jinjit. Jadi nggak mijak ke tanah. Ya. Biasa di film-film juga digambarin kayak gitu kan. Kalau hantu kita lihat badannya ada tapi bawahnya nggak injak tanah, artinya dia hantu kan. Iya. Gitu. Kalau manusia yang kerasukan kan gitu, Iya. dia nggak nginjak langsung gini, Jinjit. dia jinjit itu. Jinjit. Ada yang melayang, ada yang pernah Cecil lihat mungkin dia melayang atau terbang gitu. Siapa? Manusia? Iya. Yang Kerasukan, kerasukan? iya. Enggak. Nggak ada. Nggak sekuat itu berarti ya. Iya. Untuk makhluk Ha-ha. bisa membuat Iya. melayang. Mm. Kalau sorry nih sebelumnya, kalau Cece sendiri pernah dirasuki gitu nggak sih? Jangan. Belum ya berarti ya? Jangan. Jangan ya, Kita juga dulu jangan. ya. Kita juga jangan. Jangan. Kalau belum nanti ada, ini jangan ya. Jangan. sampai. Oke. Jangan pernah. Oke. Tentang Cengbeng itu ada hantu yang banyak. Ada Joko gimana, Cek? Joko itu apa ya? Joko itu biasanya bulan 7. Apa itu ya? Sembayang perabutan. Coko apa? Aku juga nggak tahu Coko. Iya. Joko itu apa? Biasanya teh Bahasa bulan. Indonesianya apa? Kue. Bukan kue bulan. Kalau bahasa Inggrisnya itu Ghost Festival namanya. Jadi memang bahasa banyak. Medan Cik Gui Kwa. Kayaknya bener deh, Cek. Itu gimana, Cek? Ciepan. Iya, betul sekali. Oh, Ciepan ya. Ya. Nah, itu kalau dulu waktu aku kecil, kan dulu kita kemana-mana jalan kaki, ke sekolah juga jalan kaki, ke les juga jalan kaki kan. Betul. Pulang les itu udah kayak maghrib gitu. Pas kalau misalnya bulan 7 gitu sering ada yang manggil-manggil dari belakang. Jadi ada satu guru agama Buddhaku, dia tahu aku bisa melihat, dia pesan, Jul, kalau ada yang manggil kamu jangan balik ke belakang ya, kayak gitu. Karena kan dia tahu aku bisa melihat kan, aku langsung merinding. Jadi memang iya, waktu itu kalau bulan-bulan biasanya nggak ada yang manggil-manggil, tapi pas bulan 7 gitu, yang kita tahu sudah mau main tenung. Apa itu? Dulu kan waktu kita kecil kan mooncake, kemudian main tenung itu, lampion. lampion ya. Nah itu artinya sudah mulai
rame gitu. Nanti sudah banyak yang manggil-manggil. Manggil nama Cece gitu. Iya, manggil namaku. Dia manggilnya suaranya pelan. Di belakang, dari belakang. Rap gitu. Iya, nanti suaranya beda-beda. Nanti ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang anak kecil. Kayak Tapi gitu. manggilnya nama Cece. Iya, terus nanti ada yang kayak menjegal kaki gitu. Waduh, bisa buat bahaya juga. Wah. Jadi Pernah kalau nggak Cece gara-gara diganggu itu mungkin jatuh kak atau ada luka? pernah dong. Pernah. Pernah. Nah, ada dia. Ya kalau sampai ada luka kayak gitu ya, ya serem lah kok berarti. Membahayakan secara real ya. Nah ini aku mau cerita. Ini masih ada bekasnya. Ini ada kan hitam-hitam kan? Kan? Iya, ada. Kemudian kalau aku buka kakiku itu juga hitam-hitam seperti ini. Terus ini tanganku juga. Kenapa? Kejadiannya gini. Aku kan lagi masak. Terus gasnya bocor. Iya. Jadi meledak. Boom gitu. Jadi kalau misalnya yang orang biasa mungkin sudah rip. Iya. Nah, makanya dokternya bingung. Ini kok masih yang terkena cuma dikit aja. Terus tiba-tiba apinya bisa langsung mati. Padahal kalau kita mikir ya, itu kan di dapur itu kan lemarinya dari kayu. Apinya gede kan. Betul. Biasanya langsung kebakar gitu. Ya, menyebar api. Suara apa itu? Ada efek-efek kayak biasa. Oke. Nah, itu pas aku kejadiannya, apinya langsung padam. Langsung hilang semua. Percaya nggak percaya kan? Tapi benar kejadian. Artinya secara tidak langsung aku ada yang lindungi kali ya. Selain bisa dicelakai juga bisa dilindungi. Iya. Berarti ada yang bisa dibilang baik, juga ada yang jahat gitu berarti. Betul. Kalau selain hantu, tadi kan kita bicaranya hantu lah, siluman lah. Kalau ada yang lebih baik-baik gitu, misalnya malaikat, dewa, kalau di kita. Nah itu aku nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Lihatnya yang hantu, siluman dan lain-lainnya. Oke. Kadang kayak misalnya kita pernah duduk gitu di suatu tempat sendiri, dingin, terus tiba-tiba merinding gitu. Padahal kita nggak bisa melihat nih, kayak aku atau pernah gitu. juga kejadian. Di itu ada namanya kota. Di sensor aja nanti ya. Iya. Jadi di itu di tengah jalannya itu ada namanya apa namanya? Puncak. Puncak ya. Nama tempatnya Sikeben. Sikeben ini tempat retreat. Retreat tahu ya? Tahu. Jadi aku dan beberapa teman itu mau menenangkan diri karena kan di kerjaan itu kan stres gitu ya. Jadi ya udah kita retreat ke sana. Ternyata kan begitu sampai aku lihat ada kakek-kakek lagi nyapu halaman. Kemudian ada anak kecil itu main di gorden, buka tutup. Jadi aku tanya sama yang petugas sana, penjaga sana, ini kakek-kakeknya udah sore kok masih nyapu gitu loh. Kan nggak bisa bedain, ini manusia atau bukan gitu kan. Terus katanya nggak ada kakek-kakek itu. Oh oke, aku udah tahu berarti bukan manusia. Terus aku tanya lagi, itu anak kecil yang main di gorden itu emang ada anak kecil di sini? Karena kan tempatnya kan terpencil kan, nggak mungkin ada anak kecil kan. Katanya nggak ada anak kecil juga. Kan berarti udah tahu juga berarti bukan manusia gitu kan. Nah kita masuk ke kamar malamnya jam 12 teng gitu kan, lampu kamar mati tapi di depan hidup semua. Percaya nggak misalnya ini satu ruangan mati lampunya tapi dari celah-celah pintu itu kita lihat di luar itu terang. Artinya apa ya? Diganggu. Artinya dia tahu aku bisa melihat dia, makanya dia ganggu. Gitu. Iya, makanya yang tadi aku ceritain, aku nggak bisa sembarangan punya teman. Lu misalnya Vincent sama aku ke Bali, mau nggak ngalaminnya seperti ini?
Ya jujur nggak mau sih. Ya itu Saat orang makanya. mau liburan gitu ya. Iya. Nah itu makanya aku nggak punya banyak teman. Jadi ada beberapa teman terdekat Cece aja yang bisa Iya. menerima Cece Iya. seperti ini ya. Dan kalau misalnya aku ngajak, lu tahu kan aku bisa, ya udahlah Jul nggak usah ikut lah lu. Kayak gitu. Oke. Tapi semenjak Cece menyadari jadi seorang indigo ini ada kayak merasa kayak gimana ya menjalani hidup keseharian ini kayak jadi orangnya baik-baik gitu karena kan tahu nanti kalau misalnya meninggal perbuatan yang kurang bagus jadi apa itu ada dampak ke diri sendiri Ada ya. dampaknya ada. Jadi dampaknya ini aku suka nolongin orang. Maksudnya aku suka bikin giveaway itu berupa duit, bukan berupa yang misalnya barang itu jarang, lebih banyak duit. Karena kan tiap orang kebutuhannya beda-beda. Betul. Ada yang mau beli beras, ada yang mau beli obat buat anaknya. Kan Iya. kita nggak tahu kan. Jadi ya udah giveaway duit. Jadi mereka bisa pakai duitnya untuk kebutuhan mereka. Oke. Itu secara tidak langsung kita kan lagi menolong, Betul. ya kan? Berdamai. Beda. Betul. Gimana Bil? Ada lagi nggak? Ini tanya Cece-nya nih. Pengalamanmu gitu nggak ada? Nggak, aku jujur ya, kayak belum pernah ngalamin yang macam-macam. Jangan deh. Belum pernah. Untungnya sampai sekarang sih ya. Ya. Belum pernah sih. Tapi kalau orang bisa sekali-sekali melihat kayak gitu sih, kan seumur hidup sekali. Itu mungkin dia lagi kecapean. Yang hubungannya ke tadi ya, Ya. bisa jadi ya. Kecapean banget kan, jadi Iya. dia unnya lagi rendah itu bisa melihat. Terus biasanya kalau orang yang lagi sial bisa melihat, atau setelah melihat menjadi sial tuh. Kalau yang by mistake ya, bukan yang misalnya kayak aku itu, yang by mistake, Oh. yang tadinya nggak bisa melihat tiba-tiba bisa melihat, biasanya akan ada kejadian. Ada sesuatu. Oke. Serem nggak Bil sih? Dari cerita Cece sih ya, udah kita jadi dapat apa beban pikiran, mental, luka-luka juga, gas bocor, kebakaran loh itu, Iya loh. Iya. Hmm. Minta bekasnya masih ada. Waduh. kebakaran, Iya kan? tiba-tiba apinya hilang gitu. Apinya langsung hilang, terus gitu hilang semua. Padahal kalau kita logika kan pasti udah kebakaran hebat kan. Pemadam Gasnya sempat meledak. datang nggak itu? Enggak, Oh? gas meledak loh. Hebat. Bayangin aja. Meledak, terus kebakar, tiba-tiba hilang. Iya, Wow. padam langsung. Kalau pemadamnya datang, set, loh mana apinya? Di PHP-in. Ini di prank saya ya. Oke. Tapi di sini kita bisa tahu ya banyak hal. Jadi memang ada yang bisa mengganggu, Iya. bisa ada yang membantu juga bahkan di kesempatan yang Iya. penting. Ha-ha. Jadi semua tergantung ke diri sendiri kita juga ya bagaimana memperlakukan dia dengan baik dan walaupun kita bisa melihat ataupun tidak, ya setidaknya berlakulah yang baik juga. Iya, Gitu ya. kalau misalnya bagi kalian yang tidak bisa melihat ya, bagusan kalau di tempat umum itu jangan sembarang ngomong, itu yang paling utama. Oke. Terus jangan sok-sok jagoan gitu. Ngerti kan? Iya ya. Maksudnya menantang-nantang gitu loh. Iya ya. Ada Oh. beberapa orang. Nah, Oke. itu jangan. Karena kan nggak bisa melihat. Sebenarnya dia lagi di sampingmu juga kamu nggak bisa melihat gitu. Iya. Jadi jangan sampai nanti udah kejadian baru nyesal. Kayak mungkin orang nantangin di kuburan, di hutan. Ngapain gitu ya? Apa? Uji nyali. Iya, uji nyali. Apa ya padahal ya? Ya, Mending- biasa Itu kan untuk entertainment. Iya. kalau mereka sambil ngerekam sih ya sensasi berarti. Entertainment. Jadi konten. Iya, jadi konten. Jadi konten. Iya. Oke, lagi di kuburan. Jam 2. Lain ya. Mending Tapi kan scroll. rame-rame. Ada kameramennya, ada sutradaranya, ada Nggak sendiri ya. Nggak jadi sendiri. Makanya nggak keluar-keluar Iya. juga hantunya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Cek. Aku pernah dengar kalau misalnya kebanyakan hantu-hantu yang wujudnya cewek
yang kelihatan kita. Karena apa? Karena ya sama lah kayak manusia gitu, bisa dibilang cewek itu kayak lebih suka menonjolkan dirinya, suka memperlihatkan ke orang lain. Kalau hantu sendiri yang Cece lihat selama ini gimana? Apakah sama aja atau beda? Ya aku lihat ada cowok ada cewek tuh. Gak dominan cewek Enggak, gitu ya? Enggak. Maupun Ada cowok. bisa menunjukkan, enggak menunjukkan sih, memang dia sudah ada tapi Iya. mendekat gitu ya, karena tahu Cece bisa melihat dia, jadinya mendekatlah ke Cece gitu. Iya. Wah, oke. Jadi banyak nih kita macam-macam kayak opini lah, mitos-mitos orang lain, Iya. dan Cece-nya udah jelaskan di sini. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu loh, padahal aslinya kayak gini. Tapi semua kembali ke diri sendiri ya, Ce. Ini Iya. kan menurut pendapat Cece-nya, dan Yang kita mau percaya 100% mau enggak juga nggak masalah ya. Yes. Ini kan hanya sharing. Kita hanya bagi sharing. Cece-nya Iya. pendapat pengalamannya seperti ini, Iya. dan kita pengalamannya seperti itu. Betul. Makanya aku nggak mau nama-nama jualanku dipakai. Karena kan ada orang yang negative thinking, pikirnya aku cari sensasi, Betul. mau naikkan nama jualanku. Iya. Dari awal kan aku udah ngomong kan, jangan Betul. pakai nama, ya kan? Karena Betul. aku sharing sebagai seorang Juli, Ya. bukan ada embel-embel di Iya. belakangnya. Aku nggak mau. Karena nanti dipikir aku cari sensasi atau gimana kan. Padahal kita cuma sharing, Betul. cuma menceritakan pengalaman. Zaman sekarang gitu kan, Iya. mau naikin sesuatu yang di bawah hal lain, Iya. karena nggak ada hubungannya itu. Nah, makanya Tapi bisa dilihat, oh ini truknya gede nih, bagus nih, jadi yo digas. Wah. Wah, ini sharing sama Cek Juli ini aku dengar hal-hal yang baru sih, Cek. iya. Aku tahu kamu masa depannya jadi apa. Wah. Gimana? Hah? Cek, kita nggak ada, saya nggak ada tersinggung. Tapi aku tahu. Kamu bakal punya toko pakaian. Kita nggak usah, Cek. Oke, oke, kita cukupkan sampai di sini. Nanti itu sesi khusus dengan Billy ya. Ya, Cece dan Billy-nya nanti akan fokus ke toko pakaian modelnya bayi atau gas. Oke, ya. Ya, sip. Ya, Ya. thank you Cek Juli Ya. udah sharing-sharing sama kita. Sama-sama. Terus juga ya sharing pengalaman Cece dan lain-lain. Ya, itu kayaknya cukup sekian sharing kita, Sobat Klik. Sekian dari kita. Terima kasih. Udah ya. Bye Sobat Klik. Jangan takut-takut kalau sendirian ya.